Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Allahu Akbar. Hari ini kita kembali lagi ya belajar pelajaran IPA. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kemudahan. Yuk, angkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan ya. Sebelumnya pekan kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara apa? Secara generatif ya. Dan sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Ada yang masih ingat apa itu vegetatif? Vegetatif itu ya, perkembangbiakan secara tidak kawin ya. Nah, perkembangbiakan tumbuhan vegetatif dibagi menjadi dua. Ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Adapun vegetatif alami ya, ada spora, kemudian umbi bakar, ada tunas adventif, rizoma, umbi batang, umbi lapis, dan geragi. Nah, sedangkan vegetatif buatan ya, itu ada mencangkok, ada stek, sambung atau enten ya, dan ada okulasi dan runduk ya, merunduk. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu ya. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin ya, pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan. Jadi kalau alami itu tumbuhan itu terjadi dengan sendirinya ya, tanpa bantuan baik tanpa bantuan manusia ataupun penyerbukan hewan ya. Jadi alami, langsung tumbuh. Nah, itu contohnya vegetatif alami itu ada tadi ya, kentang itu umbi batang. Kemudian ada bawang merah, ada wortel, cocok bebek, ada akar tinggal, ada pisang, dan ada stroberi. Ya, itu contoh-contohnya. Baik, kita akan bahas yang pertama vegetatif alami ya, yaitu satu spora. Spora adalah bagian tumbuhan yang fungsinya mirip dengan biji, yaitu untuk memperbanyak tumbuhan. Nah, di bagian belakang daun terdapat bagian yang bulat ya, apabila itu dilihat dengan bantuan mikroskop ya, tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Nah, bagian tersebut itu disebut kotak spora. Nah, di dalam kotak spora terdapat spora. Jadi spora itu sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan spora. Apa saja tumbuhan spora itu? Itu tumbuhan hias ya, paku-pakuan, terus suplir ya, itu contohnya. Nah, tuh di sana ada tumbuhan paku, ada suplir di gambar ya. Itu salah satu contoh tumbuhan spora dengan vegetatif alami. Kemudian yang kedua ada tunas ya. Tunas adalah tumbuhan muda yang baru tumbuh dari bagian tubuh induk tumbuhan. Kalian pernah melihat
atau kalian di kebun ya sering melihat pohon pisang. Nah, pohon pisang itu perkembangbiakannya secara tunas ya, alami, vegetatif alami secara tunas. Nah, tunas juga ada tumbuhan ya, tumbuhan yang baru itu ada dari yang tumbuh dari bagian tubuh daun ya, akar, daun, tangkai ya. Nah, kalau ini tunas adventif ya. Nah, kalau tunas adventif, tunas yang muncul di tepi daun atau akar. Contohnya itu ada cocor bebek. Cocor bebek itu tunas adventif ya. Kemudian ada akar, tunas akar. Tunas adventif bagian akar. Contohnya cemara ya. Kemudian yang ketiga akar tinggal, rizoma. Akar tinggal adalah batang yang berbentuk seperti akar, berbuku-buku dan menjalar di dalam tanah. Nah, ini biasanya ini ya, bumbu dapur kayak lengkuas, jahe, kencur, ya, kunyit. Itu contoh akar tinggal, rizoma. Jadi cirinya itu akar tinggal itu berbentuknya seperti akar ya, berbuku-buku. Nah, itu atau bisa dijadikan sebagai obat tradisional ya. Kalau rizoma itu, akar tinggal itu. Contohnya kencur, kunyit ya. Baik, selanjutnya yang kelima ada umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggembung dan tumbuh di dalam tanah. Kalian pernah atau suka memakan kentang? Nah, di bagian kentang itu ada bagian yang menggembung. Nah, bagian yang menggembung itu sebagai cadangan makanan ya, cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, di sana ada apabila kentang itu disimpan ya di tempat yang lembab ya, maka akan muncul tunas. Nah, tunas ini apabila ditanam itu akan menjadi tumbuhan baru ya. Itu umbi batang. Contohnya itu ada kentang, ya, umbi jalar, ya, itu umbi batang. Kemudian ada umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun yang mengelilingi batang dan tumbuh di dalam tanah. Contohnya bawang, perbawangan, bawang bombay, bawang putih, bawang merah. Nah, umbi lapis itu ya, karena ada lapisan-lapisan ya. Kalau kalian mengupas bawang ya, baik itu bawang putih atau bawang merah, itu ada lapisan-lapisannya ya. Nah, lapisan-lapisan itu merupakan lapisan-lapisan daun ya, yang terbentuk. Nah, di sana ada bagian cakram dan siung, kemudian akar. Nah, cakram itu bagian yang keras yang di bawah ya. Nah, apabila sudah tumbuh siung dan akar, nah itu bisa ditanam kembali ya, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Itu umbi lapis. Jadi bisa kalian membedakan antara umbi batang, lapis, nanti ada umbi akar ya. Kalau tadi umbi batang itu contohnya itu kentang menggembung ya, bagian batang. Nah, kalau umbi lapis itu berlapis-lapis. Ingatnya itu berbawangan ya. Ada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. Kemudian ada umbi akar. Nah, ini umbi akar adalah akar yang menggembung, berisi cadangan makanan dan tumbuh di dalam tanah. Umbi akar tidak bisa sebagai alat perkembangbiakan, namun biasanya terdapat tunas yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Contohnya itu singkong. Kalian suka makan singkong? Nah, suka ya. Itu sebagai karbohidrat juga singkong itu. Nah, singkong itu merupakan umbi akar ya. Kemudian ada wortel.
Wortel juga sama ya sebagai umbi akar. Kalau tadi umbi batang bisa membedakan ya mana umbi akar dan mana umbi batang. Kemudian umbi lapis juga. Nah, selanjutnya ada geragi atau stolon. Geragi adalah batang yang menjalar di dalam atau di atas permukaan tanah. Geragi tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah akan membentuk akar dan tumbuh tunas baru. Nah, itu contohnya ada strawberry, ya, arbei. Nah, itu merupakan perkembangbiakannya secara geragi atau stolon. Jadi apabila di geragi itu merambat ya atau menjalar. Nah, apabila sudah tersusun ruas-ruas dan menempel ke tanah, nah itu akan membentuk akar dan akan tumbuh menjadi tunas baru. Paham ya? Itu perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami ya, alami. Nah, sekarang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Buatan ya. Nah, vegetatif buatan itu ada tanpa perbaikan sifat dan dengan perbaikan sifat. Tanpa perbaikan sifat, contohnya itu dengan mencangkok, kemudian setek dan merunduk. Nah, dengan perbaikan sifat, okulasi dan menyambung atau enteng. Nah, baik, kita bahas satu-satu perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, mencangkok. Nah, mencangkok itu membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Nah, kalian apabila punya pohon jambu atau mangga ya, apabila ingin cepat berbuah, ya, bisa dengan cara mencangkok. Nah, mencangkok ini tetapi tidak semua tumbuhan bisa dicangkok ya. Jadi ada harus tumbuhan yang berbiji keping 2 atau dikotil ya. Nah, misalnya jeruk, ya, jambu, mangga, ya, rambutan ya, dan sebagainya. Kemudian sebelum mencangkok, kalian juga harus memilih dulu pohon yang akan dicangkok. Nah, salah satunya itu cabang pohon yang sudah agak tua ya. Dan batang yang dipilih itu harus batang yang lurus. Baik, kita nah di sini ada gambar ya, ada gambar cara langkah-langkah mencangkok. Yang pertama ya, kalian harus memilih dulu pohon yang akan dicangkok ya. Pohon yang sudah agak tua dan batang yang lurus. Kemudian buat sayatan melingkar ya, kira-kira sepanjang 10 cm. Kemudian kupas kulitnya ya. Nah, setelah dikupas, hilangkan bagian kambiumnya ya, dengan cara mengerik bagian yang dirasakan berlendir. Jadi setelah disayat ya, kemudian di bagian kambiumnya itu dihilangkan ya dengan dikerik. Nanti itu akan keluar lendir. Kemudian setelah disayat dan dihilangkan kambiumnya, tutup sayatan tersebut dengan tanah yang subur ya. Kemudian bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik. Kemudian ikat ya pada kedua bagian ujungnya. Nah, itu untuk mencangkok ya. Nah, setelah ditutup ya, kemudian kalian lakukan siram ya, penyiraman secara teratur. Nah, setelah 3 minggu, kurang lebih 3 minggu ya, amati pertumbuhan akar dari ujung plastik. Jadi kalau yang berhasil mencangkoknya itu nanti akan tumbuh akar.
Nah, jika sudah tumbuh akar, ya, potonglah cangkokan tersebut. Kemudian tanam hasil cangkokan pada tanah yang subur, ya, dan cukup mendapat cahaya matahari. Nah, itu langkah-langkah mencangkok, ya. Kalian nanti bisa dipraktikkan, ya, kalau punya pohon jambu, ya, atau mangga, nanti sama umi atau abinya, ya, dengan bimbingan umi abinya. Baik, yang selanjutnya yaitu dengan stek, ya. Nah, stek memotong bagian tumbuhan, kemudian ditanam dan dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, di stek ini, ya, ada bagian stek batang, ya, daun, tangkai. Ya. Nah, ini stek batang, contohnya itu singkong, ya. Adapun stek daun, contohnya itu lidah mertua, ya. Sedangkan stek akar, contohnya mawar. Nah, di sini ada gambar langkah-langkah untuk stek, ya. Ini stek singkong, ya, tunas singkong. Yang pertama potong batang singkong, ya, dengan miring, ya, secara miring. Nah, kemudian setelah dipotong, lalu tancapkan ke tanah, ya. Nah, setelah itu kalian rawat, disiram, ya, dengan rutin. Nah, setelah itu nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan baru, ya. Itu cara stek batang pada singkong. Jadi lebih mudah, ya, kalau stek. Tinggal potong secara merong, ya, kemudian tanam, lalu lakukan siram, ya. Itu stek. Kemudian ada sambung atau enten, ya, nyambung. Nah, sambung itu menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Misalnya, untuk menyokong tumbuhan dibutuhkan jenis tumbuhan yang memiliki akar kuat, ya. Sementara untuk menghasilkan buah atau daun atau bunga dibutuhkan tumbuhan yang memiliki produktivitas tinggi. Nah, tumbuhan yang dihasilkan memiliki akar kuat dan produktivitas yang tinggi, itu contohnya tumbuhan bisa disambung, ya. Contohnya itu tomat, ya, dengan terong. Itu bisa disambung. Nah, adapun langkah-langkahnya, yang pertama, potonglah bagian batang dari tumbuhan satu. Kemudian, potonglah bagian batang dari tumbuhan dua. Nah, tumbuhan satu dan tumbuhan dua disambungkan, ya. Sambungkan batang tumbuhan satu dan tumbuhan dua. Setelah itu, ikatlah kedua batang tumbuhan tersebut. Itu menyambung. Nah, contohnya tuh di sini ada mangga, ya, pohon mangga. Kemudian ada okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel adalah menggabungkan, ya, mata tunas, menempelkan tunas, ya, pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Atau, ya, menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Tumbuhan yang akan ditempel harus yang kuat, ya. Bertujuannya itu, okulasi itu tujuannya untuk menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifat
Nantinya itu akan dihasilkan tumbuhan yang memiliki dua jenis buah atau bunga yang berbeda sifat. Contohnya, okulasi pada bunga mawar ya, akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Jadi tumbuhan tersebut akan terlihat lebih indah ya, karena bunganya berwarna-warni. Nih, langkah-langkahnya. Yang pertama, iris kulit batang yang akan ditempeli. Kemudian, iris kulit batang yang memiliki tunas sebesar irisan batang yang akan ditempeli. Yang ketiga, irisan yang memiliki tunas ditempel pada batang yang akan ditempel. Kemudian, potonglah bagian atas jika tunas telah muncul. Jadi ditempel ya, dari tadi yang sudah tumbuhan 1 dan tumbuhan 2 itu ditempel. Kalau menyambung itu disambungkan ya, kalau ini ditempel. Baik, selanjutnya vegetatif alam buatan itu yaitu merunduk ya. Merunduk dengan cara merundukkan atau membenamkan bagian batang tumbuhan di dalam tanah. Merunduk itu proses menimbun batang ya ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun diharapkan tumbuh akar ya. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan merunduk diantaranya ada arbeng, apel, stroberi, melati ya. Nah, itu salah satu contohnya. Adapun cara merunduk ya, yaitu yang pertama, batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan dirundukkan ya. Kemudian timbun atau benamkan batang tumbuhan tersebut ke dalam tanah. Jadi tadi batang tumbuhan yang dirundukkan itu kemudian ditimbun ya. Nah, setelah itu jika pada batang yang dirundukkan telah tumbuh akar, potong batang yang dirundukkan tersebut. Nah, kemudian tanam kembali. Nah, itu kalau itu merunduk ya. Ditimbun dengan cara ditimbun. Nah, itu vegetatif buatan ya, perkembangbiakan vegetatif buatan. Nah, adapun keuntungan dan kerugiannya ya. Keuntungannya itu sifat tumbuhan baru sama persis dengan sifat tumbuhan induknya. Dan akan cepat memberikan hasil jika dibandingkan dengan ditanam dengan bijinya. Jadi itu keuntungannya ya, seperti mencangkok nih. Apabila ingin cepat hasilnya dibandingkan dengan kita menanam dari biji ya, itu bisa dengan mencangkok ataupun dengan tadi ya, okulasi atau enten ya. Nah, adapun kerugiannya tidak memiliki akar tunggang sehingga mudah tumbang. Jadi ketika yang tadi misalkan contohnya di cangkok atau di enten itu tidak memiliki akar tunggang ya. Kemudian menghasilkan sedikit tumbuhan baru dan dapat merusak tumbuhan induk. Nah, ini merusaknya itu karena contohnya tadi kayak mencangkok itu kan disayat dulu. Ya, itu merusak tumbuhan induk. Nah, itu materi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Jadi vegetatif itu ada dua, vegetatif alami dan buatan. Baik, paham ya? Itu materi perkembangbiakan tumbuhan ya, sudah selesai. Kemarin sudah perkembangbiakan secara generatif dan hari ini perkembangbiakan secara vegetatif. Nanti kita akan lanjutkan dengan perkembangbiakan hewan. Baik, itu materi yang sudah Ibu sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan kalian bisa menyimaknya dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.